ya rabbal alamin. Tentunya Pak Irsan juga beserta tim ya, Mbak Dinda, Mbak Michelle dan lain sebagainya. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu semua ya, yang saya tidak bisa nyebutkan satu persatu, tapi yang jelas Alhamdulillah ternyata pesertanya ini ada 82. Ada 82. Berarti tentunya masih banyak ya teman-teman yang mungkin saya belum begitu akrab, begitu kenal dengan panjenengan semua. Oleh karena itu, salam kenal ya, salam sehat, semangat buat kita semua. Bapak dan Ibu luar biasa pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga ya atas kehadiran secara virtual yang rencananya mohon maaf kemarin siang ya. Tapi ternyata kemarin siang itu kelihatannya hari baik Pak Irsan. Jadi jam 1 itu ada 3 Zoom bersamaan. Makanya saya akhirnya sampaikan ke Pak Dinda dan teman-teman kayaknya ini nanti tidak akan bisa maksimal. Bagaimana kalau eh, hari ini atau Selasa malam ya. Alhamdulillah ini teman-teman sungguh sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, yang berikutnya perlu saya sampaikan ya, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 semakin dekat ya. Puncaknya memang tanggal 3 ya, tanggal 3. Tapi rangkaian kegiatan alhamdulillah ini sudah berjalan di Kanwil. Ini tadi juga ada lomba paduan suara ya. Tahu saya juga nggak bisa nyanyi tapi harus tampil Pak Irsan semua ya. Ya alhamdulillah lah berkat latihan sedikit-sedikit ya. Minimal lumayan lah juara 3 tadi dari teman-teman yang ada di Kanwil ya. Nah, terus kemudian besok hari Sabtu juga masih ada beberapa lomba di Kanwil, sekaligus juga di kabupaten kota ini semakin apa istilahnya menggelora ya semangat Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Oleh karena itu saya ingatkan Bapak dan Ibu, waktu kita juga semakin mepet untuk nanti pada saat tanggal 3 kita akan agendakan satu agenda khusus ya untuk launching buku-buku PAIS berkarakter. Bapak dan Ibu, informasi yang saya dapatkan dari Mbak Dinda ya kemarin, Insya Allah ada sekitar ternyata di luar target Bapak dan Ibu ya, yang kabar hari, mohon maaf ya, saya sempat ngoprak-ngoprak karena masih 70 berapa kemarin, 71 atau berapa ya. Ternyata malam kemarin laporan Mbak Dinda itu 100 lebih Bapak dan Ibu ya, bahkan ada 123. Nah, ini merupakan satu apa ya hasil yang bagi kita ini cukup menggembirakan, cukup membanggakan Bapak dan Ibu ya. Dan memang ternyata bakat-bakat terpendam dari teman-teman ya yang pada awalnya kemarin masih belum muncul, akhirnya muncul satu satu persatu ya. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita diajak bertemu ya untuk bagaimana rencana tindak lanjutnya. Jangan sampai nanti dikira bukunya ini sudah dikirim dan tidak ditindaklanjuti sama sekali. Tiba-tiba pada saat apa diumumkan bukunya tidak tercetak atau tidak tertindaklanjuti, Bapak dan Ibu. Nah, prinsipnya ini adalah para penulis, tolong betul-betul dikawal bukunya masing-masing, yang tentunya di sini bersama tim, ya. Kemarin kalau kita bicara tentang masalah BIMTEK ya, ada pembukaan, terus kemudian ada on 1, on 2, ya, on 3, dan juga pada akhirnya kita tutup, meskipun sebenarnya tidak ditutup Bapak dan Ibu semua terus untuk berkarya, untuk melanjutkan tulisannya. Dan tentunya ini sangat membanggakan. Maka yang nanti atau yang tadi sudah sempat disampaikan Mbak Dinda atau kemarin-kemarin yang disampaikan mungkin juga arahan dari Pak Irsan ya, ayo diikuti, jangan sampai nanti ketinggalan ya. Terus kemudian gini Mbak Dinda dan juga Pak Ihsan, Bapak Ibu semua ya, kelihatannya teman-teman ini juga masih ada yang ini, yang punya tulisan, tapi kemarin kayaknya kena deadline Mbak Dinda. Nah itu apakah nanti bisa apa namanya ya, dimasukkan bahasanya cadangan atau mungkin tahap kedua atau bagaimana? Tapi yang jelas yang bersangkutan itu ingin bagaimana juga jadi satu rangkaian dalam Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79. Dan itu mungkin katanya hanya tinggal edit. Nah, ini mungkin bisa jadi ada satu apa ya semacam kayak uh, apa namanya perkecualian lah atau mungkin uh, pemberian uh, apa catatan khusus sehingga nanti bagaimana buku-buku yang sudah hampir ini Bapak dan Ibu ya nanti tentunya juga akan bisa jadi bukunya. Terus kemudian Bapak dan Ibu ya kemarin saya juga sempat sampaikan dan saya juga minta data sebenarnya. Nanti kalau bisa ada data secara valid Mbak Dinda ya karena kemarin sudah saya sampaikan ya PAIS berkarakter ini
yang memberikan sebuah apresiasi Pak Irsan, Bapak Ibu semua kepada saya ya. Kemarin ada ini pemaparan agen perubahan di Kanwil. Saya sebenarnya apa ya istilahnya tidak mengarah ke situ karena prinsip kita ayo kita nulis 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 pasti nanti manfaat. Ternyata di antara teman-teman kepala bidang itu ada yang bilang, Pak Ama aja ikut agen perubahan. Loh, ikut agen perubahan apa? Saya, loh, Pak Ama kan punya PAIS berkarakter. Nah, loh, PAIS berkarakter diapakan? Saya gitu. Sudahlah, ikut saja. Nah, ternyata Pak Irsan, kemudian saya harus memaparkan dalam hanya satu, memang hanya 15 menit, tapi mikirnya malam itu, saya, waduh, gimana ini? Apa yang harus saya buat sebuah apa rangkaian slide sehingga nanti akan bisa memberikan sebuah uh, perubahan juga buat teman-teman. Ternyata, alhamdulillah kemarin sudah saya paparkan dan saya masuk di antara 4 ya yang terpilih di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah ya berkat Bapak dan Ibu juga berkat PAIS berkarakter. Kemudian setelah itu Pak Irsan ya saya berpikir ternyata di dalam monitoring harusnya itu kan 1 tahun. Memang PAIS berkarakter ini kan sudah jalan 1 tahun ya. Desember sudah kita launching, terus Desember kemarin, Desember hari ini berarti kan boleh dikatakan hampir 1 tahun. Terus kemudian dalam 1 tahun itu dibagi monitoring empat ini, empat, empat tahapan atau triwulan, triwulan 1, triwulan 2, 3, dan triwulan 4. Nah, terus kemudian Bapak dan Ibu ini juga mohon doa restunya. Diam-diam saya juga nulis loh Bapak dan Ibu ya. Jangan dikira Pak Mak ngomong tok ya. Nah, tidak. Saya juga nulis ya. Saya juga nulis. Mbak Dinda itu yang mungkin tahu sampai di mana tulisan saya. Nah, dari 4 triwulan Bapak dan Ibu itu saya bagi menjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama kemarin sudah selesai saya nulisnya ya, yaitu ini bagaimana kita bisa memunculkan ya launching PAIS berkarakter ini, launching PAIS berkarakter. Jadi selama 3 bulan bahasanya ya kita launching PAIS berkarakter, kemudian yang triwulan kedua Bapak dan Ibu ya itu bahasanya sosialisasi. Kebetulan waktu itu bahkan kegiatan rohis. Saya ke beberapa wilker yang di situ dihadiri oleh kasih-kasih PAIS, Wilker, dan juga perwakilan dari lembaga-lembaga lintas jenjang. Ya Alhamdulillah ternyata gadok-gadok itu Pak Irsan. Terus kemudian yang ketiga, triwulan yang ketiga itu saya munculkan tentang buku kita Pak Irsan, buku PAIS berkarakter, yang di situ ada 16 penulis, yang masing-masing indikator itu ada 2 orang kontributor penulis, yang akhirnya sudah jadi. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu ya, yang triwulan keempat ini adalah pengembangan dari buku induk buku utama PAIS berkarakter menjadi tulisan-tulisan sesuai dengan indikator dari sini. Makanya nanti saya perlu ya untuk indikator ini yang pertama berakhlakul karimah misalnya itu netes berapa buku. Karena target saya kemarin di dalam rancangan itu 79 buku. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang sudah 123. Bisa jadi nanti 79 plus. Hanya nanti tinggal kita memilah dan mengelompokkan. Mbak Dinda, Bapak Ibu semua, indikator 1 ada berapa, indikator 2 sampai dengan indikator ke-8. Mohon doa restunya, ini saya juga akan buat sebuah buku ya, di mana ini agen perubahan ya. Nggak tahu nanti judulnya sing apa ya Pak Irsan ya. Biar nanti itu akan menjadi satu perjalanan waktu sekaligus juga perjalanan PAIS berkarakter ini. Nah, ini juga nanti mudah-mudahan bisa ikut di launching pada saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79. Baik, Bapak dan Ibu ya, ayo semangat, 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 dan semangat itu. Nulis, nulis, dan nulis itu. Sudah nggak usah mikir nanti gimana, 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 gimana. Kalau nggak bisa mentok tanya. Kalau nggak bisa ke narasumbernya, ke apa namanya kemarin pendampingnya, tanya ke Mbak Dinda, tanya ke Pak Irsan. Atau mungkin kalau memang diperlukan, enggak apa-apa, saya juga nampung pertanyaan Pak Irsan kemarin ya. Ada yang japri ke saya, Pak Ama, Pak Abid gini, gini, gini. Oh ya, nanti saya sampaikan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, bagian dari upaya kita. Terus kemudian nanti pada saat kita ini sudah launching buku untuk Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita tidak berhenti di sini ya. Kita ayo teruskan. Bagi yang teman-teman masih masih belum belum tuntas, ayo tetap kita bisa akomodir nanti. Bagaimana nanti kita akan bisa bicara lebih banyak, lebih luas, termasuk yang kemarin Pak Irsan juga sempat sampaikan tentang perpustakaan digital.
perpustakaan digital. Belum lagi di sini nanti Gubernur Jawa Timur meskipun lama tapi baru nanti akan dilantik baru Pak Irsan ya. Nah kalau memang tetap beliau, nah ini bisa jadi nyantol yang beberapa waktu disampaikan oleh Pak Irsan. Ada program-program di mana nanti bisa sampai ke desa-desa Bapak dan Ibu ya. Nah kalau sampai ke desa-desa kebetulan nanti di situ juga salah satunya berbasis digital. Bisa jadi tulisan Bapak dan Ibu ini yang nanti juga akan dibaca oleh masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur. Termasuk kemarin juga saya cerita bahwa buku Pais Berkarakter Sabang atau Aceh Pak Irsan sampai Papua sudah saya kasih Pak Irsan. Minimal kuncinya di Sabang sama di Papua ini mereka sudah ada yang terima. Bagi saya ini akan menjadi sebuah motivasi dan juga panjenengan semua tentunya Bapak dan Ibu. Saya masih mencari timing bagaimana nanti bisa saya sampaikan kepada Pak Menteri Agama. Tapi kalau Pak Mendikdasmen kemarin alhamdulillah sudah. Dan nanti Pak Irsan, kami kebetulan punya channel di tenaga ahlinya, Pak Mendikdasmen ya, Pak Mukti. Di situ nanti kalau buku kita ini jadinya berapa, pengembangan dari buku utama Pak Berkarakter, nanti kami akan laporkan, nanti kami akan sampaikan dan bahkan bisa jadi kita mohon arahan apa yang bisa kita lakukan dengan buku-buku kita yang jumlahnya sekian 100 sekian ini Bapak dan Ibu ya terkait dengan PAIS berkarakter. Karena kalau tidak salah Pak Menteri ini punya program ya dalam rangka untuk pengembangan karakter dan juga pengembangan minat baca ya itu nanti akan ada yang namanya ini bantuan buku. Apakah bantuan itu berupa buku cetak atau mungkin berupa buku digital kita juga belum tahu. Tapi kalau bisa kita yang ada di komunitas PAIS ini ya, termasuk juga semuanya lah yang ikut di dalam aktivitas literasi kita nanti juga bisa memberikan sumbangan pemikiran atau mungkin sumbangan buku, sumbangan apapun lah yang nanti bisa kita berikan. Kemudian pada kesempatan kali ini mohon ya Bapak dan Ibu kita terbuka saja yang masih ada kendala, panjenengan memang ingin menyampaikan, monggo nanti Mbak Dinda bisa dicatat siapa. Tapi kalau yang mungkin mau menyampaikan kok agak malu-malu dikit ya, nanti monggo bisa nulis di chat atau bisa japri aja. Yang penting nanti bagaimana di dalam hari ini kita harus fix ya. Jangan sampai nanti gak ikut, terus kemudian tidak dengarkan, akhirnya ketinggalan, nyalahkan dari sini ya. Kita harus ini harus sama-sama membantu. Karena apa? Terkait dengan ISBN, terkait dengan pencetakan itu semuanya butuh waktu. Tidak bisa saat-saatnya Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian nanti prosesnya apa yang harus dilampirkan, apa yang harus dikirimkan, apa yang harus dilakukan oleh para penulis ini tolong juga dicatat, dicermati. Dan Mbak Dinda ini kelihatannya juga sangat-sangat sabar ya. Jadi kurang ini, kurang itu, buku ini, buku itu, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya mohon Pak Irsan ya, arahan sekaligus juga mungkin kalau masalah bagaimana solusinya. Terus kemudian juga gambaran-gambaran waktu yang sekarang sudah tanggal 17, berarti hanya tinggal 2 minggu Bapak dan Ibu ya. Ini bagaimana, terus kemudian nanti termasuk ini Pak Irsan pada saat tanggal 3, itu nanti gambaran seperti apa yang bisa kita sampaikan ke Pak Kanwil? Apakah seperti yang kemarin dalam rangka kita mengikuti pameran yang di mana kemarin Pakuan ya, itu ada semacam satu lembar kertas saja, tapi sebenarnya di situ bisa eh, bisa membuka buku-buku karya saudara-saudara kita yang ratusan atau hampir 700 itu Bapak dan Ibu ya. Tapi di sisi lain juga ada yang khusus terkait dengan PAIS berkarakter. Dan kami nanti ingin pada saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 ini, PAIS tidak tinggal diam, PAIS harus punya karya, PAIS harus punya tanda dari Jawa Timur untuk Indonesia. Bapak dan Ibu ya, ayo kita buka bersama kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran, Ilahadiniyah, As-Solikah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya karena belajar yang suatu mustaqim, amin. Dengan demikian saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kita lanjutkan. Nanti saya kembalikan ke Pak Dinda. Tapi ngomong-ngomong di sini ternyata pesertanya sudah penuh Pak Ersan. Ini 99 ya. Ini luar luar biasa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman kita nanti akan bisa menyampaikan karya-karyanya dan betul-betul bisa menjadi karya bersama bagi kita semua. Saya kira cukup sekian untuk sementara. Nanti bisa kita sambung pada bila ada pertanyaan atau masukan dan lain sebagainya. Ada kurangnya mohon maaf.
Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Pak Ahmad sangat luar biasa sekali gerakannya sampai sejauh ini memotivasi Bapak Ibu yang lainnya untuk tetap menulis dan terus menulis. Oke, eh, baik selanjutnya adalah mungkin pemaparan atau penguatan dari Pak Ersan yang mungkin nanti juga akan menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad dan juga selanjutnya nanti setelah Pak Hersan akan ada sesi tanya jawab nih untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang mau bertanya terkait bagaimana dan lain sebagainya bisa ditanyakan. Oke, untuk Pak Hersan mungkin waktu dan tempat bisa di saya persilakan ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Gimana? dalu Bapak Ibu di Waalaikumsalam. Sugeng dalu sehat selalu Bapak Ibu di Jawa Timur, di berbagai kabupaten kota, ada yang hujan deras, ada yang tidak hujan. Di tempat Mbak Dinda hari ini tidak hujan. Jadi Bapak Ibu menyambung yang disampaikan Pak Ahmad tadi, izinkan saya share screen. Ini hari ini di dunia maya, terutama di negara-negara barat, negara-negara maju, telah terjadi krisis. Dalam konteks ini, krisis itu namanya ini, saya share ini. Ini menjadi perbincangan hangat hari ini, brain rot. Selamat datang di era pembusukan otak. Nah, ini lagi di tingkat internasional, ini sedang menjadi trending, yaitu tentang brain rot. Kurang lebih penggunaan gawai itu perlu dibatasi karena konsumsi konten daring bermutu rendah dalam waktu lama memicu penurunan kondisi mental dan intelektual seseorang alias brain rot. Jadi Bapak Ibu, kita semua menyadari bahwa hari-hari ini konten di dunia medsos yang kita semua tidak bisa lepas dari HP itu isi kontennya semakin hari mutunya semakin rendah, bahasa kerennya itu kontennya konten receh yang ada saat ini. Nah, konten receh atau konten rendah mutunya itu kalau mau tidak mau itu mengisi medsos kita dan kita lihat dan anak-anak didik kita terus menikmati konten receh atau konten tidak bermutu itu, maka lama-kelamaan tanpa disadari anak-anak itu kondisi mentalnya jadi turun atau kemerosotan mental. Diikuti nanti adalah tingkat intelektualitasnya itu juga merosot. Jadi hari ini kita dihadapkan kalau di dunia barat itu terasa bahwa brain rot yaitu rendahnya informasi atau recehnya informasi yang dinikmati sehari-hari menurunkan kondisi mental dan intelektual. Nah, mungkin di kita belum banyak yang merasa karena kita mungkin mengalami brain rot atau penurunan mental dan intelektual itu sudah lama. Tapi di negara barat hari ini menjadi pembicaraan hangat. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dengan rendahnya mutu konten, terus kemudian mentalnya turun, dan kecerdasan intelektualnya turun. Ini menjadi PR bersama, Bapak Ibu. Nah, dikaitkan dengan program PAIS berkarakter, ini rasa-rasanya nanti konteks brain rot ini akan menyebabkan banyak anak-anak yang mentalnya lemah, terus kemudian intelektualnya merosot,
Nah, kita dengan PAIS berkarakter ini rasa-rasanya akan masuk ke sana, terutama kita di pembenahan mentalnya. Karena nanti kalau kita menyediakan bacaan-bacaan rohani, bacaan-bacaan spiritual, itu nanti pelan-pelan akan menaikkan kemerosotan mental tadi. Nah, kita berharap nanti PAIS berkarakter itu bisa mengisi ke sana. Terus kemudian yang kedua, mohon izin Pak Ahmad, di belakang saya ini saya mengisi acara di sini tanggal 16 November. Ini adalah kegiatan yang terstandar dengan PMM, Pak. Platform Merdeka Mengajar, punyanya Kementerian Kemendikdasmen. Artinya, ruang ini itu sudah diakui atau sudah terstandar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya, kalau nanti kita PAIS berkarakter itu secara rutin, saya nanti akan izin ke eh, grup kita, teman-teman kita, untuk setiap, apakah setiap minggu, hari apa, buku-buku PAIS berkarakter ini dimulai dengan PAIS berkarakter, seminarnya otomatis ini tentu sudah level nasional, Pak Ahmad dan Bapak Ibu, karena sudah ada Merdeka Mengajar ini. Nah, di dalam seminar Merdeka Mengajar ini nanti, buku-buku kita seminarkan, kita bedah berkala, terjadwal mekaten. Nah, poinnya di seminar nasional ini adalah untuk peserta. Untuk peserta itu 4, kredit poinnya 4, karena seminar tingkat nasional. Sehingga PAIS berkarakter, kalau nanti diseminarkan dalam konteks pakai logo ini, dan ini nanti sudah terdaftar di PMM, karena ini sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Sehingga nanti seminarnya kita adakan di sini, poinnya adalah 4. Dengan demikian, artinya apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi, bahwa dari Jawa Timur untuk nasional, ini nanti bisa Bapak dan Bapak Ibu semua, setiap minggu mau sekali, mau 2, mau 3 buku, itu sudah bisa. Kalau misalkan setahun itu 52 minggu, berarti kalau hari ini itu sudah 125, sebentar lagi 150, berarti satu minggu itu bisa 3 seminar di sini untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini Bapak Ibu, karena level seminarnya itu sudah PMM di platform Merdeka Mengajar dan level nasional, mungkin tadi yang disampaikan Bapak Ahmad, ini nanti bisa Bapak mengundang misalkan staf ahli atau yang Bapak kenal di Kemendikdasmen itu diundang untuk menjadi yang membuka acara seminar atau apa. Jadi rangkaian itu barangkali nanti kalau berkenan PAIS berkarakter yang pertama kita seminarkan di PMM ini, terus kemudian diikuti oleh turunan-turunan dari indikator itu bisa terjadwal dalam 1 tahun ke depan. Kalau 1 tahun ke depan, per hari ini saya secara pribadi mengatakan optimis setiap minggu harus 3. Nah, apakah nanti satu seminar 3 buku, satu hari 3 buku, 3 seminar, atau bagaimana? Nah, ini bisa dimanfaatkan dan ini juga logis andai kata Pak Ahmad tadi ingin mengajak teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, beliau-beliau misalkan diundang untuk menjadi eh, keynote speaker-nya atau yang membuka acara di setiap seminar ini. Jadi ada 2 poin itu yang mungkin bisa menjadi tambahan energi untuk kita diskusikan untuk memperkuat PAIS berkarakter, yaitu eh, tentang viralnya brain rot, yaitu asupan atau sumber informasi yang bermutu rendah atau receh yang terus dinikmati mengakibatkan merosotnya mental dan intelektual. Itu PAIS berkarakter akan mengisi ke sana. Terus yang kedua, platform Merdeka Belajar kita bisa
menyeminarkan buku kita setiap minggu. Itu kalau melihat data hari ini itu mestinya 3 kalau diselesaikan dalam 1 tahun. Tapi saya yakin nanti seiring perkembangan waktu, program-program agen perubahan dari PAIS berkarakter ini nanti bisa setiap minggu bisa 10 yang harus diseminarkan. Dan itu kredit poinnya bagi peserta itu luar biasa. Artinya ini nanti di brosurnya bisa dicantumkan logo PAIS berkarakter atau PAIS Love atau dari Kanwil Kementerian Jawa Timur nanti bersama logo-logo ini. Nah, saya yakin nanti dengan PAIS berkarakter dijadikan atau sudah menjadi agen perubahan di Kanwil Kemenang Jawa Timur akan semakin laju dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Terus kemudian Pak Amah ini kalau hari ini sudah ada 125 naskah yang masuk, berarti kalau ini otak-atik angka, menggatukkan angka Bapak, Kemenak 3 bulan 1 tahun 2025, berarti itu butuh 49 judul, 3, 1, 20, 25, berarti membutuhkan 49 judul. Hak yang ke-79 berarti total ada 149 tambah 79 ada 128. Rasanya terpenuhi Bapak kalau tanggal 3 Januari nanti 3 buku, 1 buku, 20 buku, 25 buku yang melambangkan 3 Januari 2025. Hub yang ke-79, jadi 128 rasanya masuk. Kalau itu otak-atik angka gadok. Yeah. Terus kemudian untuk ISBN ini ada tambahan persyaratan lagi. Kemarin itu ada 6.668 per Senin kemarin itu yang terpending belum ISBN di Perpusnas. Nah, namun apapun konteksnya kita sudah di zona itu, sehingga menurut hemat kami layak untuk di launching. Terus kemudian terkait perizinannya nanti tambah lagi foto KTP yang diminta dari Perpusnas. Mungkin Mbak Dinda nanti bisa Bapak Ibu untuk mengirimkan fotokopi KTP itu permintaan persyaratan yang baru atau tambahan. Terus kemudian yang kedua agen perubahan nanti lewat PMM ini kita nasionalkan. Terus kemudian perpustakaan digital nanti monggo Pak Ahmad kita pikirkan supaya kita nanti bisa mendukung program Gubernur Jawa Timur Sinando Sinaunang Deso. Nah, selain Sinaunang Deso itu ya buku-buku tentang desa juga perlu buku-buku tentang keagamaan. Nah, saya pikir ini saling melengkapi sehingga nanti Sinando itu tidak hanya sinando dalam arti ansih desa, tapi juga bisa masuk ke pesantren dan lain-lain. Nah, monggo nanti kita pikirkan itu. Terus kemudian yang ketiga, dalam rangka hub Kemenak, maka kita pikirkan Bapak mengenai bentuk-bentuknya seperti apa, mungkin perlu dibentuk tim khusus begitu supaya nanti di hub Kemenak itu aura PAIS berkarakter nasionalnya juga sudah berjalan. Artinya kalau dimulai 1 Januari ya PAIS berkarakter berkibar secara nasional, minta teman yang dari Aceh juga ikut mengisi, kita mulai dari Sabang nanti terakhir di Merauke dan sudah dimulai. Jadi ketika hub Kemenak sudah berkibar bahwa PAIS Jatim untuk PAIS berkarakter, Jatim untuk nasional itu sudah berjalan sehingga agen perubahan itu ketika hak Kemenak sudah eksis konteksnya. Terus kemudian nanti dalam bentuk yang Pak Ahmad inginkan dalam bentuk perpustakaan
digital khusus AIS berkarakter yang bisa dinikmati oleh se-Indonesia barangkali bisa bisa dipikirkan untuk di launching juga. Mungkin itu tambahan dari kami. Kalau nanti ada yang perlu dipertanyakan atau kita diskusi dalam rangka PAIS berkarakter menggebrak Indonesia dimulai dengan energi apalagi menjadi agen perubahan di PAIS Kemenak Kanwil Jawa Timur. Ya, mekaten sementara pendapat dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hersan atas masukan wawasannya juga. Ternyata posisi kita sekarang memang itu yang juga saya rasakan. Apalagi sekarang di WA ya Bapak Ibu, kalau jenengan melihat yang WA biasa, bukan yang WA bisnis itu ada logo warna biru warna-warni di atasnya chat, di atasnya telepon. Nah, itu ada Meta AI-nya juga. Jadi sekarang udah plus-plus plus ya, AI-nya sudah ada dimanapun. Jadi perlu diperhatikan juga dalam ininya, konten-konten recehnya, kemudian lebih mudah memudahkan untuk kalau kemarin saya diskusi sama teman-teman lebih memudahkan untuk tidak berpikir dan mudah digantikan dengan robot dan juga malas untuk ya itulah pokoknya yang Bapak Ibu ini. Jadi adanya Pais berkarakter ini diharapkan untuk memerangi itu. Jadi konten-konten yang panjenengan tuliskan semoga nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di luar Jawa Timur karena tagline-nya kan Pais berkarakter untuk Indonesia. Ya. Semoga itu jadi benar-benar terwujud apalagi tadi sudah disampaikan Pak Kavi juga diperkenalkan juga sudah sampai sudah di Sabang dan di Merauke. Pucuk ketemu pucuknya sudah, tinggal mengisi yang di dalam-dalamnya ini merajutnya. Semoga nanti Bapak Ibu menemukan jalannya seperti apa. Gitu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Monggo silakan yang mau bertanya atau ada unek-unek apa bisa ditanyakan pada malam hari ini, bisa raise hand maupun di kolom chat nanti akan dijawab oleh Kak Kamak maupun Pak Hersan. Oke. Monggo Bapak Ibu ada yang bertanya. Halo Mbak Dinda. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Nurul sepertinya open mic tapi suaranya kecil sekali. Nggih, Assalamualaikum Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, boleh saya bertanya? Inggih, monggo Bu. Nggih. Kemarin itu eh, buku buku yang saya tulis itu sebenarnya hampir selesai, masih kurang sekitar 2 atau 3 halaman. Dan setelah itu saya kan belum sempat untuk menyelesaikan. Terus itu nanti apakah masih bisa misalnya disusulkan atau ikut di program yang berikutnya ini? Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insyaallah wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Nurul nggih. Eh, mungkin untuk saya sedikit saja nanti akan ditambah oleh Pak Ersan. Untuk naskah-naskah untuk Bapak Ibu yang belum menyelesaikan, kemarin kan sudah sempat saya sampaikan di pertemuan yang awal Desember kalau nggak salah, nggih. Itu naskahnya bagi yang belum nanti akan tetap diterima. Nah, untuk konteks apakah masuk HAB atau tidak, nggih, di di napa nggih, dipadatkan insya Allah akan masuk ke HAB-nya. Tapi kalau memang eh, ininya apa nih? Maksudnya dari perpusnasnya misalnya kan juga dekat dengan waktu libur. Jadi mungkin ada beberapa naskah-naskah yang dikat belum masuk, tapi untuk penerbitannya akan tetap difasilitasi terbit. Jadi monggo diselesaikan saja, Bapak Ibu. Kami tidak membatasi meskipun sudah selesai HAB misalnya seperti itu atau sudah selesai BMTEK-nya
kami tetap memfasilitasi untuk diterbitkan. Hanya saja memang kemarin ada deadline untuk mengumpulkan itu untuk yang HAB. Karena kan prosesnya panjang ya untuk menuju di ACC. Kemarin juga sempat waktu yang pertama niku ada yang komplain kok belum masuk namanya, kok ini itu dan lain sebagainya. Nah, tuh. Karena prosesnya panjang juga, harus dicek satu persatu, harus diteliti administrasinya, kemudian menambah halaman dan lain-lain. Tuh, nanti jenengan kita bisa mengirimkan. Kalau nanti kayaknya sepertinya sudah dibuka juga linknya, bisa dikirimkan. Tadi sepertinya Bu Safitri juga sudah mulai mengirimkan, Bapak Ibu yang lain juga sudah mulai mengirimkan naskah-naskahnya. Nah, untuk apakah eh, apa namanya dari ketentuan dari Perpusnasnya seperti apa dan lain-lain, mungkin Pak Hersan ya yang bisa lebih menjelaskan terkait itu. Apakah sudah bisa masuk atau bagaimana? Seperti itu. Gini, seperti itu. Baik, sambil saya tambahkan Mbak Dinda ya. Iya, Pak. Bapak dan Ibu ya, tadi kan disampaikan Pak Irsan atas informasi dari Mbak Dinda mungkin masih 125 ya. Nah ini padahal kita kalau tadi angka-angka yang disampaikan oleh Pak Arsan ya, 3 tambah 1 tambah 20 tambah 25 ditambah 79. Itu berarti perlu 128. Nah kalau masih ada 125, siapa cepat, siapa dapat yang 3 ya. Jadi nanti kita akan penuhi menjadi 128. Mantap, mantap, mantap. Ya, jadi kalau yang misalnya nanti kok ketinggalan, jangan khawatir ya. Kita nanti akan agendakan sesi yang lain. Masih banyak ya. Nanti ada Hari Pendidikan, mungkin juga ada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, atau mungkin hari-hari monumental yang lainnya. Bapak dan Ibu ya, nanti bisa akan kita munculkan lagi karya-karya kita. Yang jelas ini tidak boleh berhenti. Bahkan kalau kemarin saya sampaikan di grup itu ya, di grup Pais Berkarakter, mohon itu tetap panjenengan nggak usah keluar, nggak apa-apa, insya Allah nggak akan penuh dan juga nggak akan memperberat panjenengan bawahan pun mungkin tetap tetap sama ya beratnya ya. Sudahlah di situ niati silaturahim, terus kemudian mendengarkan informasi-informasi atau membaca informasi, mendapat informasi ya. Dan nanti saya berharap grup itu akan manfaat. Siapa tahu panjenengan beraktivitas di mana atau kemana, ternyata pada akhirnya nanti akan bisa menjadi sebuah karya atau sebuah tulisan. Atau ini Bapak dan Ibu ya, yang dulu mungkin sudah terbiasa dengan penelitian tindakan kelas ya. Nah, ini nanti monggo itu bisa dimunculkan. Apalagi Pak Irsa sudah punya link di mana nanti karya Bapak dan Ibu yang memang nanti standar lah, katakanlah ya, nanti akan bisa kita bedah bersama dan bahkan tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk Indonesia. Jadi terus saja ya, Bu Nurul Badriah, terima kasih. Yang lain, monggo, yang kemarin juga masih sempat kurang sedikit-sedikit ya, monggo. Siapa tambahan 3 ini nanti bisa jadi akan masuk di dalam launching Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79. Ini saya lihat Pak Irsan ya tampilan ibu-ibu ini sudah keren-keren ya. Ini Bu Rina ini tampilannya sudah AI ya kelihatannya ya. Bu Nurul, Badriah tadi juga begitu. Bu Safitri pun juga nggak mau kalah kayaknya ya. Ah, tampilannya bisa goyang-goyang sendiri Mbak Dinda ya. Assalamualaikum. Monggo-monggo yang lain. Baik, terima kasih Pak. Nah, monggo Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau bertanya yang kurang jelas. Mohon izin masuk. Mbak Tinda, mohon izin masuk. Oke, monggo Pak Bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Bapak Kabid Pais, Kanwil Kemenak Bapak Ahmad, yang saya hormati juga Bapak Ersan. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ersan. Kami diberi kesempatan kembali untuk bergabung dengan Ceris setelah 2021, 2022, 2023, sekarang bekerja sama lagi untuk Pak Ersan. Terima kasih Pak Ersan. Untuk Bapak Ahmad juga saya ucapkan terima kasih Pak. Tempat dinas saya juga sebenarnya berdekatan dengan Kanwil Kemenak Jatim, tapi mungkin kita hanya bisa bertatap lewat
digital sebentar, Pak. Oh iya iya, Kan monggo nanti bisa ketemu. nggih. Ya sering Pak ada kegiatan juga saya di Kanwil Kemenak, tapi ya jarang ketemu Bapak. Mungkin biasanya dengan Pak Andika itu biasanya kami ada Oh, kegiatan itu Andika, Pak. nggih, nggih, nggih. Oke, Siap, siap. terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya mau bertanya. Yang pertama, untuk penulisan kali ini, mohon maaf nih, mohon maaf saya sebelumnya. Eh, Statusnya pendamping atau pembimbing itu bagaimana? Mohon maaf karena untuk pendamping atau pembimbing di grup itu kami terus terang beliau-beliau pendamping dan pembimbingnya itu kok pasif gitu. Jadi statusnya atau fungsinya bagaimana? Apakah hanya sebatas memotivasi atau memberikan arahan atau bagaimana? Karena beliau-beliau itu pasif dan kami lihat beliau-beliaunya pendamping dan pembimbingnya juga malah ikut menulis. Nah, sedangkan kami ini juga butuh arahan. Nah, ternyata karena mungkin beliau banyak kesibukan juga karena kita juga sama-sama bekerja, berdinas, akhirnya para peserta banyak yang ya mohon maaf mungkin banyak yang tidak menulis berkarya, akhirnya juga banyak yang tidak selesai karena kebingungan tuh arahan penulisannya itu bagaimana seperti itu. Dan juga akhirnya ya mohon maaf kemarin akhirnya saya sudah selesai menulis, saya coba membantu teman-teman secara japri dan ada beberapa yang sudah saya bantu. Alhamdulillah ya termasuk yang kemarin sudah selesai itu dari teman-teman itu. Karena ya mohon maaf untuk pendamping dan pembimbingnya eh, pasif begitu Bapak Ibu. Nah ini bagaimana? Apakah memang pendamping hanya sebatas memotivasi atau bagaimana? Karena kami sendiri juga minta kemarin eh, ditelaah bagaimana Pak sudah benar, oh ya sudah benar, ternyata ya mungkin masih ada kekurangan. Teman-teman yang lain juga kebingungan kemarin seperti apa aplikasi duplicate checker itu saya sendiri juga bingung kemarin tanya ini bagaimana, tanya Mbak Dindanya juga hanya diberikan sebatas arahan-arahan saja. Akhirnya saya coba sendiri ya baru bisa. Teman-teman yang lain juga demikian kemarin juga banyak yang tanya ke saya, akhirnya saya berikan arahan. Ya di grup itu kemarin kan saya ada chat itu saya memang benar-benar membantu teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau dalam tanda kutip saya mengambil alih dari tempat fungsinya pembimbing. Bukan saya bermaksud untuk apa mengalihkan pembimbingnya bukan, tapi saya hanya ingin bantu teman-teman akhirnya teman-teman kan bisa selesai berkarya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini nanti apakah keberlanjutan ini Bapak Ibu, apakah ini hanya sebatas untuk kita berkarya atau sebatas untuk kita nanti itu apakah ada arah, mohon maaf nih, mohon maaf karena memang ini nanti kan kita juga kegiatan kita bekerja setiap hari. Yang namanya zaman sekarang kan serba materi. Apakah memang hanya sebatas kita untuk berkarya untuk meningkatkan kompetensi kita saja ataukah memang ada arah materi ke sana? Karena kalau sekarang kan kita juga arahnya untuk pembukuan buku dan sebagainya itu kan juga arahnya untuk honor ataupun keuangan. Jadi seperti itu. Kemarin di awal-awal BIMTEK ini pun saya juga tanya pada Mbak Dinda juga untuk apa di arahnya itu kan juga nanti ada fee atau honornya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita kan juga bersemangat. Kalau kita bekerja kan juga untuk mencari honor atau gaji ataupun penghasilan, kita kan juga bersemangat bekerja. Nah, dalam berkarya pun juga mungkin kalau kita ada arah ke situ ya alhamdulillah kita kan juga akan semakin bersemangat. Kalaupun seandainya tidak ada, kita ini kan juga guru agama Islam, insya Allah pasti ada rezeki yang lain. Kalau saya sendiri seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sementara itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya bertanya terlalu berlebih. Lebih baik kan saya bertanya. Tadi kan diberikan kesempatan bertanya ya. Saya bertanya apa tanya supaya nanti ke depan kita bisa lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus atas pertanyaannya. Tadi ada dua pertanyaan terkait fungsi dari ini nih, apa namanya pendamping, fasilitator pendamping maupun fasilitator di kelas. Dan juga yang kedua adalah terkait dengan arah nanti bukunya, apakah ada fee-nya atau royalti dan lain-lain gitu. Mungkin untuk itu Pak Herson mungkin bisa ini ya dari penerbit mungkin bisa langsung menanggapi. Monggo Pak Herson. Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bagus saran dan kritik dan solusinya. Yang pertama, memang di sini kita sebagai pegiat literasi, jadi menulis
menulis itu dulu sebelum medsos berkembang ini bisa jadi pekerjaan. Menulis sebelum medsos berkembang itu bisa jadi pekerjaan. Namun ke arah ke sini ini terjadi disrupsi. Disrupsi itu artinya terjadi pergeseran. Nah, di dalam disrupsi itu kita mampu melewati zamannya atau tidak. Nah, di Indonesia ternyata banyak yang tidak mampu melewati zamannya. Sehingga konteks penerbitan, konteks dunia baca, tulis, menulis, itu kita mengalami penurunan. Buktinya apa? Salah satunya adalah toko buku, koran, media, itu banyak yang tidak selamat dari ancaman perubahan ini. Tidak mampu shifting atau tidak mampu menyesuaikan zamannya. Nah, konteks ini mungkin Pak Bagus bisa lihat bagaimana dulu kita sebut aja media, toko buku Gramedia. Terus kemudian dulu seperti Jawa Pos yang cetaknya itu mengalami perubahan dan pergeseran. Nah, dalam konteks itu kita pun Bapak Ibu terkait dengan satu kembali ke pertanyaan yang awal. Terima kasih Pak Bagus bahwa Bapak Ibu semua termasuk kita semua ini juga dalam konteks banyak kesibukan. Terus kemudian ketika di grup itu ada partisipatif Pak Bagus dan Pak Bagus yang lain, kita ucapkan terima kasih. Karena pada saat pertanyaan muncul pas Bapak Ibu pendamping ada kesibukan lain, sehingga tidak fokus ke situ. Terus kemudian juga terima kasih Pak Bagus proaktif dan kreatif. Artinya ketika Mbak Dinda tanya tentang bagaimana itu cek plagiasi, terus akhirnya Mbak Dinda mungkin saat itu juga banyak yang harus dikerjakan, belum sempat menjelaskan tentang dupli checker. Terus sehingga Pak Bagus diberi linknya, terus kemudian otodidak mempelajarinya. Terus kemudian Pak Bagus, kita pun hari ini, kita itu sudah sudah punya langganan tak terbatas untuk Turnitin. Tetapi Turnitinnya sudah 2 bulan ini, mereka juga shifting. Shiftingnya dia harus menyesuaikan dengan AI. Jadi Turnitinnya harus membaca AI juga. Nah ini sudah beberapa bulan ini mereka masih link yang kita pakai atau standar Turnitin yang kita pakai masih mengalami pembenahan di pusatnya sana, di Turnitinnya. Jadi link yang kita pakai 2-3 bulan ini stuck, akhirnya kita pakai Turnitin yang lain atau aplikasi yang lain. Dan jadi itu Bapak Bagus, mudah-mudahan nanti muncul Pak Bagus yang lain yang bisa menambah jumlah dari narasumber pendamping. Jadi dengan senang hati. Terus kemudian mengenai hak ekonomi royalti, dengan senang hati Pak Bagus kalau kami itu bisa memberikan royalti kepada para penulis. Nah, namun demikian Pak Bagus, tadi di awal kita sudah disinggung lempar umpan saya dan Pak Ama, itu kita itu contoh ini Pak Bagus. Contoh, kita kemarin itu menghibahkan, memberikan secara gratis dalam rangka 17/8/1945. Itu 89 perpustakaan digital gratis kita berikan kepada perwakilan dari peserta kemarin. Nah, itu kalau dinilai rupiah itu hampir 500 juta. Jadi 25 juta. Ini mohon maaf karena Pak Bagus berbicara ekonomi ya saya harus menjelaskan belak apa adanya secara ekonomi juga. 25 juta kali 9, 89 kemarin itu. Kita menghibahkan
perpustakaan digital dengan webnya, dengan alamat punyanya sekolah, logo sekolah, dan hari ini 89 perpustakaan sudah ada di sekolah semua, senilai 2.225.000.000. Itu tidak saya sendiri, saya bergandengan dengan aplikasi, bergandengan dengan berbagai pihak, sehingga bisa menghibahkan perpustakaan digital bersama Pak Ahmad kemarin di 89 titik, senilai per titiknya 25 juta, dan mungkin di antara ini ada Bapak Ibu yang sekolahnya menerima perpustakaan itu, dan itu sudah eksis di perpustakaannya. Namun demikian, Bapak Bagus, sampai hari ini belum ada satupun yang menambah koleksi bukunya. Sehingga dari situ secara ekonomi belum ada efeknya. Sehingga royalti juga belum muncul, Pak Bagus. Dan juga Bapak Ibu yang lain. Tadi kita juga sudah saling umpan, artinya saling memotivasi saya dan Pak Ahmad di awal tadi tentang program Bu Gubernur lama yang baru lagi karena mau dilantik. Itu saya pikir juga berkesinambungan seperti disampaikan Pak Ahmad tadi, keyakinannya sama, yaitu Sinando, Sinau nang Deso. Nah ini nanti bagaimana kalau kita juga bisa berekspansi ke sana, kita memberikan nanti perpustakaan digital. Terus nanti apakah nanti kemudian dari yang kita berikan itu ada yang ingin menambah koleksinya, menambah isi perpustakaannya, walau alam yang penting kita sudah berbuat. Nah kalau itu nanti berdampak ke sana, upaya-upaya ini terus kita lakukan supaya nilai-nilai ekonominya juga muncul. Dan sebagai gambaran Pak Bagus, mungkin juga Pak Ahmad dan Bapak Ibu, kami sebelum pandemi itu meniatkan ingin menggratiskan penerbitan 1.000 judul tanpa biaya. Nah, kami tidak menghitung matematika, kami lepas itu rumus matematika, kami pokoknya ingin menghibahkan atau memberikan layanan 1.000 pelatihan penerbitan gratis. Waktu itu kita banyak karena belum mengenal daring, jadi luring. Saya ke berbagai kabupaten kota dan provinsi. Alhamdulillah Pak Bagus, dengan 1.000 itu sampai hari ini kita sudah layanan 1.000 itu tidak berkurang, saya melihat malah bertambah, berapapun bisa kita layani. Ya, insya Allah seperti keyakinan Pak Bagus tadi, dan terus kita berupaya membuka jaring-jaring promosi yang kita perluas betul-betul, mudah-mudahan nanti berdampak pada ekonomi penulis. Kalaupun belum, kami pun juga merasakan seperti yang Pak Bagus rasakan, bahwa kalau hitung-hitungan matematika, ya kita menggratiskan 1.000 sudah 3.000 atau berapa ribu. Ini kok nggak habis-habis juga, karena ada jalan lain, selalu ada. Ya bahasa saya ya berusahalah, insya Allah nanti tangan-tangan Allah akan bekerja. Itu barangkali mungkin Pak Ahmad bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. saya tambahkan sedikit ya. Terima kasih Pak Bagus. Monggo nanti kalau sewaktu-waktu pas longgar bisa main-main ya ke PAIS yang ada di Kanwil kalau berdekatan dengan kantor ya. Termasuk juga nanti bisa komunikasi dengan Pak Andika. Baik, ada dua hal yang tadi disampaikan. Saya menanggapi yang pertama, memang sebenarnya ya kita ini ingin semuanya juga ikut menulis Pak Bagus ya. Tetapi kalau kita bicara masalah menulis ini kan juga kembali kepada individu, tidak bisa dipaksa, tidak bisa di apa ya istilahnya diharuskan begini begitu. Sebenarnya saya ingin pendamping-pendamping itu khususnya yang dari kasih-kasih itu akan menjadi pelopor sekaligus inspirasi bagi guru-guru yang ada di kabupatennya,
pengawas-pengawas yang ada di kabupatennya. Meskipun sebenarnya saya minta menulis sesuatu yang sudah dialami aja, mungkin dalam 1 tahun terakhir. Nah, artinya apa? Jadi memang kemarin kami sebenarnya memilih, baik dari ketua tim pun juga kami libatkan sebagai pendamping. Tetapi ya lagi-lagi ya kembali ke individunya. Tapi saya sangat bersyukur sekali ya Pak Bagus tadi secara tidak langsung membantu teman-teman yang lain. Nah ini yang saya harapkan. Jadi nanti di sini nanti kami berharap ya Mbak Dinda, mungkin juga Bapak dan Ibu yang lain, di sini ada juga Bu Safitri dan Bapak Ibu yang lain yang sekiranya memang punya jiwa yang literasi, ini tolong ditandai lah teman-teman yang semangatnya luar biasa ya. Bahkan kemarin informasinya ada yang menghasilkan buku hampir 5 katanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa betul-betul bisa menghasilkan 5. Nah, yang seperti ini nanti tentunya itu akan bisa kita jadikan sebagai role model, contoh sekaligus juga untuk pendamping bagi teman-teman. Makanya saya berharap grup ini nanti bisa jadi mungkin akan diperkecil dalam arti siapa-siapa yang aktif bisa dikelompokkan, disiapkan link WA yang nanti kalau disiapkan link WA berarti memang ada niatan dari dirinya. Jadi bukan dimasukkan. Saya ingin yang masuk betul-betul selektif yang dalam arti secara individu ini memang punya niatan untuk berliterasi dengan kita. Dan itu tidak melihat terkait dengan tempat tinggalnya di mana, terus kemudian guru di mana ya. Nah ini ayo nanti itu kita jadikan sebagai komunitas di mana kita saling saling sharing. Terus kemudian kalau terkait dengan yang kedua, memang saya sering menyampaikan kepada teman-teman. Sementara ini kita belum ada anggaran ya. Kalau bicara masalah apakah itu honor, apakah itu mungkin reward dan lain sebagainya. Tetapi Bapak dan Ibu ya, kami memberikan ini kepada teman-teman yang kemarin kami selenggarakan sekolah moderasi, sekolah religious culture yang tentunya itu nanti juga akan kita bukukan. Nah, dari situ nanti paling tidak sumbangsih itu tidak harus berupa uang Bapak dan Ibu ya. Tapi berupa pemikiran, berupa tulisan, berupa inovasi di sekolah yang bisa dibukukan dan lain sebagainya. Yang tentunya kalau tadi Pak Bagus di akhir yang juga menyampaikan, kita guru-guru PA ini rata-rata paham tentang yang namanya berkah atau barokah ya. Dan di sini bisa jadi nanti ya kita ini memang mungkin nulisnya ya nulis lah. Yang penting bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dan tulisan kita nanti bisa dibagi oleh orang lain, bisa dilaksanakan, bisa diikuti atau paling tidak menginspirasi. Saya rasa itu sungguh-sungguh tidak ternilai Bapak dan Ibu ya. Bahkan dengan begini ya, saya dulu juga tidak menyangka pada waktu saya belum di PAI, saya nggak kenal sama Pak Ersan. Tapi alhamdulillah kenal pertama itu langsung ketemu offline Bapak dan Ibu ya Pak Ersan ya di Madiun ya. Kemudian kita gayung bersambut. Dan ini pun juga saya tidak menyangka itu akan uh, berlanjut sampai kami menerbitkan buku sampai hari ini sudah 100 lebih dengan teman-teman itu tidak saya tidak saya sangka. Tapi kalau saya berpikir sederhana, barokahnya justru di sini. Meskipun teman-teman sebagian besar sudah kenal dengan Pak Irsan. Tetapi alhamdulillah dengan kita komunikasi, dengan kita buatkan BIMTEK PAIS berkarakter ya, ternyata ini juga bisa menghasilkan karya Bapak dan Ibu. Bahkan ke depan, kalau tadi Pak Irsan menyampaikan tentang brain rot ya, nah itu kan juga bahaya sekali. Bahkan kemarin Pak Irsan kalau tidak salah, saya itu dengar bahwa di Finlandia ini sudah kembali ke catatan lagi Pak Irsan, ke buku ya, ke buku. Jadi yang namanya laptop dan lain sebagainya itu minta untuk ditinggalkan sekarang. Nggak tahu ya apakah itu secara umum keseluruhan atau mungkin hanya pada lembaga-lembaga tertentu. Karena bagaimanapun juga ya memang eh, kalau kita tergantung pada sesuatu, kalau itu tidak ada bisa jadi blank dari sini. Misalnya kita mau jadi narasumber di salah satu tempat, kita sudah menyiapkan PowerPoint Bapak dan Ibu. Kebetulan listrik mati, mungkin tidak bisa lah pokoknya PowerPoint itu bisa kita tampilkan. Nah, kalau kita nggak siap, kita nggak punya yang namanya wawasan, kita nggak punya pengalaman, ya nggak bisa bunyi.
Tapi alhamdulillah lah dengan kita menulis ini minimal kita ini ya belajar juga mempraktekkan apa yang kita menulis apa yang kita praktekkan dan lain sebagainya. Saya rasa sewaktu-waktu masih tanpa apa namanya ya PowerPoint dan lain sebagainya kita kita bisa. Dan nanti ke depan ya keberkahan ini Bapak dan Ibu ya yang akan kita apa namanya kita kejar karena kita hidup ini tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Orang mengatakan ya sesuatu yang baik tapi tidak didokumentasi nanti akan hilang Bapak dan Ibu ya. Eman-eman sekali. Nah, di sini apa yang sekiranya sekarang ini sebuah hal yang kita niati positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kita tulis Bapak dan Ibu sampai kapanpun insya Allah itu akan abadi ya. Bukunya masih ada dan itu bisa dibaca oleh siapapun. Bahkan nanti kalau kita punya cucu ya, kita bisa cerita. Dok, Le ya, ini loh. Bapak Mbah dulu ya ini pernah nulis seperti ini, ayo coba kamu baca. Nah ini kita bicaranya justru kaitan dengan karakter, maka dari itu ya, kenapa kita ada mengaji, ada sholat, kemudian juga terkait dengan ramah, kemudian moderat, kita juga terkait dengan kesiapan guru, kreativitas, kemudian inovasi dan prestasi. Lah ini Bapak dan Ibu sebenarnya sangat-sangat luas luas sekali. Jadi tetap semangat ya Pak Bagus dan juga Bapak Ibu yang lain. Ayo jalan-jalan-jalan ya. Saya ini nggak nyangka loh Bapak dan Ibu, saya guru MI Bapak dan Ibu ya. Terus sekarang di kepala bidang itu juga tidak, istilahnya tidak apa ya, dulu jangankan ngimpi aja tidak Pak Irsanda, nggak Pokoknya saya jalani, saya jalani, saya jalani, saya jalani. Alhamdulillah ya. Tahapan-tahapan ini kok pada akhirnya kalau orang sering mengatakan nanti insya Allah akan indah pada saatnya ya. Dan mana badai ya, insya Allah pasti berlalu. Ayo tetap semangat. Tantangan, godaan, buahnya, apalagi yang namanya males Bapak dan Ibu ya. Males nulis itu yang menjadi salah satu apa alasan kenapa tulisan kita nggak lengkap-lengkap, nggak jadi-jadi. Atau yang kedua, meremehkan Bapak dan Ibu. Gosek sebentar lagi dan lain sebagainya. Itu jelas nanti akan jadi penyakit yang apa namanya ya bisa menghambat tulisan-tulisan kita. Semangat yang lain, monggo. Siapa yang tadi sudah hampir jadi bukunya ya, mumpung nanti sama Mbak Dinda ya bisa ditambahkan menjadi 3 yang melengkapi Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Ya. Saya rasa itu Mbak Dinda, Pak Ersan dan Bapak Ibu semua tambahan dari saya. Monggo para pendamping, para narasumber yang ada monggo bisa apa namanya bisa urun rembuk atau paling enggak juga mengingatkan memotivasi pada teman-teman meskipun mungkin tulisannya belum selesai atau bisa jadi malah belum nulis nggak apa-apa ayo ini siapa tahu sekarang belum dibuka tapi setelah ini ternyata oh iya iya benarnya saya bisa ini saya lihat ada Pak Gianto ya dari Probolinggo beliau ini malang melintang Bapak dan Ibu di dunia kehumasan mestinya tulisannya itu bisa jadi kalau dibukukan bisa 3 buku Bapak dan Ibu mudah-mudahan ya pagi ya nanti bisa dimunculkan nanti. Jadi saya juga lihat tadi ada Bu Safitri ya, Safitri mungkin bisa dicerita-cerita gimana kiat-kiatnya. Ini ada Bu Ma'rifah dan lain sebagainya. Monggo Mbak Dinda, mungkin kalau ada yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Semoga Bu Nazar sudah present. Oh, Blitar ya. Lanjut, Bu Nazar. Terima kasih atas waktunya Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Amak Burhanuddin yang saya hormati, kepada Bapak Hersan, Mbak Dinda, juga Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Ingin saya menyampaikan sebelum pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama, terima kasih atas fasilitas yang luar biasa ini yang diberikan dari Bapak Kabid Pais serta dari Pak Hersan dan tim untuk menerbitkan semua karya teman-teman dan juga hadiah perpustakaan digitalnya, dan ini merupakan menurut saya bantuan yang ugal-ugalan yang diberikan kepada kita. Ini menanggapi dari yang disampaikan Pak Bagus tadi. Kalau Pak Bagus menanyakan tentang royalti, kalau saya malah sebaliknya. Saya mikir karena saya pernah menerbitkan satu buku saja itu biayanya mahal. Ini menerbitkan ribuan buku dan itu gratis. Jadi saya tidak pernah mengharapkan dapat royalti dari ini karena
biaya menerbitkan buku itu mahal sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi menyinggung tentang narasumber pendamping ya. Kebetulan saya juga menjadi narasumber pendamping di indikator 5 dan saya merasa saya sudah menjalankan tugas dengan baik, sudah membantu mendampingi teman-teman. Apabila saya ditanya, kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, saya tanyakan fasilitator, juga Mbak Dinda, seperti itu. Dan Alhamdulillah Bapak Kabit, pada tanggal 7 Desember kemarin, saya sama Bu Samsul Hidayati itu berikan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu tentang kepenulisan di lembaga SNKI Anharul Ulum di Kademangan. Dan itu merupakan, menurut saya, merupakan keberkahan ketika saya mengikuti BIMTEK ini. Jadi saya mengikuti dengan baik, juga saya menghasil karya dengan baik. Ternyata ada juga hal-hal baik yang saya terima, termasuk memberikan kebermanfaatan ilmu yang saya peroleh di lembaga yang ada di Kabupaten Blitar. Itu yang kedua. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan saya, bila karya kita sudah diterbitkan, ya, di juknis disampaikan bahwa kita akan mendapatkan satu buku untuk penulis. Nah, pertanyaannya, bila kita menghendaki lebih dari satu buku itu caranya bagaimana? Tentu kan ini ada biayanya. Mungkin kita kan ada teman atau sahabat yang penasaran dengan buku kita, seperti itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada kita semua dan kita patut mensyukurinya dengan cara berkarya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, enggak Pak Hersan. Pak Hersan sinyalnya kurang baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Dinda, Bu Zulin. Eh, Monggo, monggo, Bu Julin. ya, yang kami hormati Bapak Amak, Bapak Hersan selaku Bapak kami dari Keris Indonesia dan para pegiat serta para serta BIMTEK PAIS berkarakter. Mohon maaf ini agak ramai saya di belakang ini karena ada tetangga sebelah ini ada acara hajatan. Eh, Bapak Ibu, ini saya tidak bertanya, saya hanya berbagi pengalaman saja ya. Mungkin memang dari berbagai pertanyaan ini yang tadi saya dengarkan, saya simak, saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Ibu Zamrotin ya Pak tadi. Eh, Memang dari pengalaman saya sendiri, saya mengikuti BIMTEK pertama memang awalnya itu saya itu memang ingin belajar menulis, ya itu untuk BIMTEK pertama. Tapi dalam perjalanannya memang banyak kendala. Saya tidak usah jauh-jauh dari pengalaman saya sendiri. Saya di sekolahan itu eh, intinya saya menulis itu mereka semuanya memandang saya itu mencari finansial, semuanya. Teman satu, teman lain semuanya begitu. Saya tunjukkan ini alhamdulillah saya BIMTEK ini padahal waktu saya mengikuti BIMTEK itu saya itu belum tidak daftar sendiri Bapak. Saya itu dari teman saya eh, sesama guru agama saya yang diajukan. Sebenarnya yang disuruh ikut itu teman saya, tetapi dialihkan kepada saya. Akhirnya saya terima, saya juga pokoknya belajar lah intinya. Ternyata dari sekian perjalanan itu karena saya dinilai, wah enak kamu bikin buku, wah bayarannya gede dan gini-gini. Semuanya hanya dinilai oleh material. Bahkan tidak ada dukungan sama sekali untuk hal itu. Saya membuat buku dan lainnya dari kepala sekolah sendiri juga tidak ada. Saya cuek aja, biarkan orang lain menilai seperti itu. Itu sangat, sangat, sangat artinya itu seperti saya itu selalu memburu uang. Bahasanya seperti itu. Dia melihatnya seperti itu. Dan saya tidak risau dengan mereka berkata apa, terserah. Karena kita kan punya pribadi masing-masing. Dan saya juga menganggap bahwa orang menulis kemudian tercetak ter-ISBN itu tidak murah. Butuh biaya yang lebih.
Kok ada buku sampai kita dibuat BIMTEK gratis, kita difasilitasi seperti ini, kita diajari seperti ini, kemudian dibimbing, kemudian banyak hal sampai terjadi buku. Ini suatu kebahagiaan bagi saya secara pribadi, dan saya berpikir ini mungkin lebih manfaat. Dan alhamdulillah, kemarin akhirnya eh, sekolahan itu eh, ya memang secara langsung saya paksa, bahasanya saya paksa begini, Bapak saya itu sudah nulis Bapak. Kenapa Bapak itu di perpustakaan itu tidak ada buku saya? Saya tanya langsung. Bapak kepala sekolahnya itu saya tanya langsung. Sementara buku-buku yang lain itu banyak. Akhirnya Bapak kepala sekolah menyuruh buakannya untuk membeli buku saya 20. Akhirnya saya sudah langsung aja ke Bun Dinda. Karena sekolah juga berpikir kalau saya yang membelikan, saya mencari finansial. Pokoknya seperti itu. Langsung saya tunjukkan ke Bu Dinda, kemudian sudahlah urusan sendiri kepada Bu Dinda. Sampai akhirnya saya nggak tahu sekolahan itu memberikan apa, memberikan mandat kepada saya untuk untuk mencari buku literasi dari Telaga Ilmu. Kemarin ada berapa buku tuh untuk perpustakaan sekolah itu? Kurang lebih habisnya 28 juta kalau nggak saya sekitar itu. Akhirnya saya itu dapat bonus, Bapak. Terus terang saya dapat bonus 2 juta dari Telaga Ilmu, tapi saya tidak minta. Saya tidak minta. Tetap saya titipkan ke eh, Mbak Larasati. Mbak Larasati, ini uang tidak saya minta. Saya tidak butuh uang. Saya butuh buku untuk anak-anak saya. Karena di rumah saya ini banyak anak-anak kecil yang di sini ada yang anak TAFID, ada yang anak TPQ, intinya untuk pondok anak-anak, mereka butuh buku. Dan setiap Sabtu anak-anak itu wajib membaca seperempat jam, itu wajib membaca. Saya sediakan. Dan para ustadz-ustadznya juga saya berikan fasilitas. Ayo saya beli apa saya membuat tulisan, kemudian ter ISBN dan anak-anak membaca buku karangan ustadz-ustadzanya sendiri. Ternyata mau belum berhasil ini Bapak. Akhirnya saya getol. Artinya getol itu begini. Pompong hari H ini saya membuat buku sebenarnya bukan saya tidak saya itu SMK, artinya untuk umum, untuk anak-anak itu bukan bukan garapan saya. Akhirnya saya memberanikan diri membuat novel anak-anak, cerita anak-anak karena uang 2 juta itu nanti saya berikan, tetap saya belikan buku dan kembali menjadi buku bukan menjadi uang. Bagi saya buku lebih berharga untuk dibaca anak-anak. Dan ini masih saya titipkan dan saya berharap untuk cerita anak-anak SD ke atas ini adalah yang akan saya belikan untuk uang 2 juta itu untuk anak-anak lagi itu. Itu cerita seperti itu mungkin dirasa pahit bagi kita, tapi bagi saya tidak pahit karena ini pengalaman yang berharga bagi saya. Matur mawon Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik, terima kasih Bu Judin atas pengalamannya yang tadi sudah dibagikan, ya. Mungkin bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk terkait dengan pertanyaan Bu Nazar tadi, yang terkait dengan naskah, ya, kalau misalnya akan dicetak lebih dari satu, bagaimana, gitu. Karena kan dari penerbit itu di juknisnya kemarin satu, ya, gratisnya di luar ongkir, ya. Nanti mungkin lebih lanjutnya bisa dijawab oleh Pak Ersan, tapi sedikit menjawab mungkin nanti naskahnya itu eh, kalau jeneng jadi untuk sampai ISBN-nya, karena kemarin sempat ada yang bertanya, berarti sampai dengan cetak digratiskan, betul nggih? Jadi untuk sampai dengan tahap ISBN-nya itu gratis, tapi untuk cetaknya nanti masing-masing penulis per judul baru yang di apa nggih, per judul baru yang diterbitkan itu dapat gratis satu eksemplar di luar ongkir. Jadi ada gratis satu eksemplar di luar ongkirnya. Nah, untuk next ordernya, untuk order selanjutnya itu nanti eh, ada biaya, Pemesanan. tapi biaya tersendiri. Jadi ada diskon tersendiri untuk penulis. Biasanya seperti itu dari penerbit. Nanti akan ada diskon tersendiri. Jadi misalnya harganya aslinya 80.000, nanti jenengan tidak membayar sejumlah itu. Tapi jenengan bisa menjual dengan harga 80.000 itu. Seperti itu. Itu nanti termasuk biasanya saya kalau ditanya nanti royaltinya anaknya dari mana? Kemarin kalau nggak salah ada yang juara
juara 3 kalau nggak salah di lomba series itu. Kalau nggak salah binaannya Bu Din itu juga sama. Nah itu royaltinya anaknya dari mana ya? Dari buku itu nanti di yang beli adalah dari penulisnya. Nanti penulis dapat diskon khusus seperti itu. Nah untuk lebih lanjutnya bagaimana nanti Pak Ersan mungkin bisa lebih menambahkan nih. Baik, terima kasih. Naskahnya ditunggu Bu Siti Nasarotin. Terus kemudian Ibu, jadi nanti kalau misalkan Ibu sudah dapat gratis satu, itu sebenarnya kita itu tiga Bu gratisnya, minimal tiga. Karena yang dua itu kita kirimkan ke Perpustakaan Nasional Ibu. Jadi kita mengirimkan buku fisiknya itu dua ke Perpustakaan Nasional. Itu tanggung jawab kita. Terus kemudian yang satu ke Ibu. Terus bagaimana kalau teman-teman Ibu butuh? Nah ini eh, nanti Ibu itu akan dapat istilahnya diskon khusus satu. Terus kemudian royaltinya juga langsung dipotongkan untuk Ibu. Jadi nanti kalau Ibu ada pesanan, misalkan saya akan berikan teman-teman yang butuh ternyata alhamdulillah 100 kopi, 100 buku misalkan Ibu. Amin. Inilah Bu apa yang kita ucapkan kan doa kita, Iya. Allah akan mengijabah lebih dari yang kita pikirkan. Amin. Amin, amin, amin. Oke, ngaten nih Bu. Harga Iya. buku misalkan 100.000 kali 100, berarti kan 100.000 kali 100, 10 juta gitu. Nah, nanti Ibu itu ke pembeli atau yang pesan ke Ibu terima saja uangnya yang 100.000 itu. 100, yang 10 juta itu. Terus kemudian nanti kalau orang lain membeli itu diskonnya kecil, tapi kalau untuk penulis nanti diskonnya besar, Ibu. Nah, Ibu kurangi diskon itu, nanti ada perhitungannya. Terus Ibu kurangin lagi royaltinya untuk Ibu. Sehingga nanti Ibu di sini, Siap. ketika ada yang pesan bukunya Ibu tidak boleh mengeluarkan uang sama sekali. Justru kami ingin Ibu ambil itu pesanannya, mereka bayar ke Ibu, terus kemudian Ibu sudah terima uang, berapapun itu Ibu, bisa 10 juta, kalau nanti dipesan oleh sekabupaten bisa 100 juta, misalkan. Ini kita ngomong karena nggak bayar ya, yang gede-gede Amin. aja. Nah, bisa jadi itu nanti Ibu pegang uang 10 juta atau 100 juta Ibu. Kalau bukunya Ibu nanti dipesan oleh teman-teman dan lembaga-lembaga di sana. Nanti mungkin yang dibayarkan ke kita itu sisanya yang setelah Ibu ambil hak Ibu untuk mengganti uang pulsa diskonnya tadi dan uang royaltinya Ibu ambil, terus nanti baru info ke tim kami, Mbak Dinda atau Mbak Laras atau Mbak Erlin, nanti info bukunya ini saya pesan 100 atau berapa ini, terus uangnya Ibu nanti Ibu transfer setelah Ibu kurangin biaya apa tadi, setelah Ibu kurangi diskon dan royaltinya. Jadi dalam konteks ini kalau ada pesanan yang ke penulis, penulis tidak perlu mengeluarkan uang, justru kalau ada pesanan penulis sudah dapat rezekinya, yaitu diskon dan royalti. Itu gambaran, mohon maaf Pak Kabit, ini kita Ya, terlalu ya. terlalu financial banget ini jadinya temanya. Jadi, mekaten nih Bu, insya Allah untuk pengembangan literasi, saya sendiri mengalami dengan berawal kita ingin menggratiskan layanan penerbitan 1.000 judul, alhamdulillah ini sudah 3.000 judul, malah kami diberi peluang untuk terus melanjutkan, dan terima kasih Pak Ahmad, kita bisa mengembangkan literasi yang dimana tadi brain rot tadi juga sudah bersamai kita, dan kita harus mengantisipasi itu, dan juga PISA kita skor
bagaimana anak-anak memahami bacaan juga rendah sekali, terus kemudian tingkat karakter juga rendah sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengisi ruang-ruang itu. Oke, terus kemudian Bu Zulin, terima kasih atas sharingnya Bapak Ibu. Seperti itu barangkali gambarannya. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan Pak Ersan ya, Bapak dan Ibu ya, apa yang ditanyakan Bu Nazarotin itu saya sudah ngalami sendiri Bu Nazarotin ya. Waktu saya buat buku catatan perjalanan haji kemarin ya, waktu saya waktu mau pemberangkatan haji, kemudian saya berikan kepada waktu itu Pak PJ Gubernur, kemudian juga Pak Kakanwil dan lain sebagainya. Setelah itu kan ada teman-teman yang pesan Bu Nazarotin ya, akhirnya pesannya ke saya ya, karena teman-teman aku nggak mau lewatan Pak Ama, ya lewat yang online, tapi lewat Pak Ama aja. Ya sudah, akhirnya saya ngebel ke Telaga Ilmu ya. Akhirnya ya seperti apa yang disampaikan Pak Ersan tadi. Saya pesan sekian, terus kemudian nanti total tinggal bayar berapa. Ya dikit-dikit alhamdulillah lah rezekinya seperti itu ya, rezeki anak soleh katanya. Ya, alhamdulillah. Jadi semangat Bu Nazarotin, Yes, ya. terus ya berkarya. Kalau memang nanti buku Ibu itu booming, bisa jadi nanti saya bantu ke Pak Kasih nanti. Bisa jadi kalau memang itu juga bisa dipakai untuk Jatim, nanti bisa jadi ya. Kapan hari kan Oke. saya juga sempat dengan kasih buku, saya baca salah satu buku yang ada puisinya ya, kopi atau apa waktu itu ya. Luar biasa Oke. beliau ini Pak Ersan. Kemudian yang Bu Julin, Bu Dinda, ini sekalian ya, Bu Julin kemarin kan juga sempat tanya ke saya, beliau ini menyiapkan buku yang kelima. Tapi kemarin ada kendala timing waktu yang tanggal 8. Padahal mungkin hanya tinggal kurang sedikit atau kurang edit ya. Monggo nanti Bu Julin ya komunikasikan secara khusus dengan Mbak Dinda ya. Mudah-mudahan nanti bisa diakomodir buku yang kelima. Karena jujur Bapak dan Ibu ya, Siap, Bapak. Terima ah, kasih banyak. nanti coba Mbak Dinda ya sekaligus Bapak dan Ibu bisa laporan siapa yang menulisnya ini lebih dari 3 buku Mas saya. Nanti insya Allah kami akan segera siapkan apresiasi yang nanti piagam penghargaan ya, yang nanti akan bisa kita kirimkan ke Kemenang Kabupaten Kota Panjenengan dan nanti Panjenengan diundang di Kemenang Kabupaten Kota masing-masing. Tapi segera ya, biar nanti tidak ketinggalan kelewatan waktu hubnya. Terus kemudian tadi di chat juga ada beberapa tulisan yang di situ menuliskan atau menginformasikan bukunya sudah 80 halaman. Kurang sedikit. Nah ini tolong Bapak dan Ibu ya, ini dibantu bagaimana nanti bisa segera dituntaskan. Sehingga nanti jangan sampai sudah 80 halaman nggak jadi dari Sineman kan. Nah, nanti di sini siapa yang kenal atau mungkin pendampingnya atau narasumbernya atau siapalah yang kenal dengan beliau nanti bisa dibantu. Eman-eman Bapak dan Ibu. Bagi yang masih males ya, ayo mulai ya. Ngetiknya nggak usah harus di laptop Bapak dan Ibu. Kalau jenengan buka laptop, kemudian laptopnya baterai gampang habis misalnya ya, sudah ditulis di handphone aja. Di situ kan ada note mungkin Bapak dan Ibu ya. Saya kirim ke Mbak Dinda ini saya juga hanya di note. Nggak tahu ya. Dengan begitu kita sudah tidak perlu nunda-nunda lagi karena kalau kita nulis ditunda kue koma tak tulis hilang Bapak dan Ibu ya. Jadi harus begitu kita muncul ide atau muncul dalam benak kita apa yang harus kita tulis, sudah tulis saja secara acak. Nanti kalau masalah gabung-gabungkan itu akan lebih mudah. Tapi kalau ditunda lali ya Pak dan Ibu ya hilang nanti. Apa ya Mang sing arep tak tulis. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian yang terakhir yang tadi disampaikan Pak Irsan Bapak dan Ibu ya, saya rasa kalau kita menebar kebaikan ya, nanti insya Allah yang datang juga akan kebaikan dan kebaikan itu biasanya dibarengi dengan yang namanya barokah atau keberkahan di situ ya. Jadi tidak ada apa ya istilahnya tidak ada apa namanya hasil tidak akan apa namanya ya mengingkari usaha Nanti Bapak dan Ibu proses ya. Ya, tidak akan mengingkari usaha panjenengan. proses. Percaya itu Bapak dan Ibu ya. Bismillah. Tapi di sini karena banyak yang guru PAI juga saya ingatkan. Kemarin Pak Menteri ya, Pak Nazaruddin Omar, ini juga guru-guru agama, ini harusnya beda. Jadi tidak hanya bicara tentang tahajud, Pak Irsan ya.
katanya beliau ya. Tapi juga ngelakoni Bapak dan Ibu ya. Tidak hanya bicara tentang puasa, tapi puasa sunnah Senin Kamis, tapi juga ngelakoni dari sini. Kemudian tidak aja bicara tentang duha, tapi yang ngelakoni dari sini loh Bapak dan Ibu ya. Siapa tahu dengan begitu nanti secara tidak langsung Allah juga akan tahu, Allah juga akan mendengar. Karena yang namanya rezeki itu katanya nggak akan tertukar kan. Nah, tapi tinggal bagaimana kita itu bisa meraih rezeki. Ya, saya berharap dengan kita berliterasi, sambung silaturahim, sambung seduluran, mudah-mudahan nanti dapat keberkahan. Semangat ya untuk semua. Mbak Dinda mungkin ada nama-nama tertentu yang perlu yang ada di sini yang perlu di cross check Mbak Dinda, mungkin karena kurang apa atau mungkin berkasnya gimana, Mbak Dinda? Oke, baik. Ya, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Oke. Oke, untuk Bapak Ibu yang apa namanya kemarin tenggatnya kan sampai tanggal 8 itu untuk saya dan tim rapikan seperti itu. Jadi ada deadline-nya karena memang untuk merapikan itu tidak 1 2 hari selesai dan tidak mungkin saya dan tim memantengi laptop full 1 hari 24 jam. Jadi ada pergeseran-pergeseran waktu ini. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum apa namanya yang sedang proses menulis silakan diselesaikan. Kemudian ketika mengirim coba dicek lagi. Diceknya ini eh, membuka standar penulisan sudah saya share di grup. Mungkin ada lebih dari 5 kali. Nanti bisa dicek lagi di link-linknya di grup itu ada untuk standar penulisannya. Nah, itu nanti disesuaikan lagi misalnya 80 halaman. Nah, 80-nya ini apakah masuknya yang mana? Kalau misalnya novel cerpen, kemudian apa namanya pengayaan dan lain-lain. Nah, itu kan ada standar-standar yang ada yang minimal 50 halaman isi, ada yang 80 halaman isi, ada yang 48 itu sudah keseluruhan. Nah, itu perlu dicek lagi karena kemarin waktu saya sambil cross-check yang 100 sekian itu banyak yang halamannya kurang. Pertama, gitu, halamannya ada yang kurang. Kemudian itu juga menghambat, bukan menghambat, gitu, molor untuk segera dimasukkan. Seperti ikan minor, memang sudah di apa nih, sudah saya taruh di ini nih, apa nama pantauan. Nah, di catatan itu ada catatan untuk revisi, itu untuk yang tidak lengkap ataupun yang salah. Misalnya ada yang kelupaan untuk scan berkas, apa namanya suratnya. Nah, itu nanti saya tidak bisa mencentang sebelum nanti dari tim yang di redaksi di Jakarta itu menyampaikan memang suratnya sudah sampai. Nanti ada yang kurang-kurang atau yang sebagainya. Nah, itu baru bisa saya orek-orek atau saya ganti catatannya. Nah, kemudian ada, oh nggih, ini yang kemarin mungkin sempat ada yang kelolosan gitu, atau saya lupa menyampaikan atau mungkin terlewat tidak terpahami. Jadi sebisa mungkin tidak merujuk kepada lembaga, gitu. Nah, misalnya apa namanya menyebutkan nama SDN, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi atau yang lain sebagainya kalau konteksnya novel atau cergam atau yang lain sebagainya Niko. Tapi kalau misalnya jabatan, misalnya Pak Amak sebagai Kabid Pais, Kanwil Kementerian Jawa Timur, nah itu masih kemarin saya tanyakan ke tim itu masih diperbolehkan. Tapi untuk yang apa namanya merujuk ke lembaga, ada logonya lembaga, mau itu Kanwil, itu disarankan lebih baik dihapus saja atau dihilangkan karena nanti takutnya ditolak sama Perpusnasnya. Bukan dari kaminya, tapi nanti ditolak langsung sama Perpusnas, seperti itu. Kemudian terkait surat-surat juga Bapak Ibu, mungkin banyak sekali dari 100 sekian itu yang bermasalahnya di surat. Nah, itu Bang, biasanya bermasalahnya di surat karena mungkin pertama materainya nggak ada, tanda tangannya tidak lengkap, kemudian linknya yang dicantumkan ada yang salah, unik dan plagiasinya juga tidak diisi. Nah, itu jadi yang di grup yang pernah saya kirimkan, Bapak Ibu, ada screenshotan, ada tinta merahnya, 9 poin yang harus diisi di surat pernyataan. Itu sudah saya kirimkan di grup semuanya, jadi disesuaikan itu. Nah, untuk halaman kedua, apakah
nanti linknya yang ngisi saya, nggih. Judulnya yang ngisi penulis, iya. Yang tanda tangan penulis, iya. Pokoknya yang dikosongi itu hanya penanggung jawab penerbit. Itu saja yang dikosongi. Yang lain diisi oleh penulis, ditandatangani, dilengkapi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada yang pakai cergam, Bapak Ibu ada yang pakai cergam, linknya nanti itu harus di-share dan di-open access nih kalau bisa. Karena nanti misalnya kemarin waktu saya cek ada halaman atau ukuran yang kurang sesuai. Nah itu nanti kami tidak tidak terlalu, kalau misalnya teknisnya nggak terlalu ribet-belibet sekali, itu nanti bisa kami bantu untuk merapikan. Jadi silakan di open access, nanti akan kami bantu merapikan sedikit-sedikit seperti itu. Nah, kemudian untuk yang naskah apa namanya cergam itu word wajib harus ada nggih, yang dipastikan harus ada. Kemarin mungkin ada yang gopo atau kesusu-susu ngeten nggih. Itu menyelesaikannya jadi ada yang lupa kata pengantarnya, ada yang lupa daftar isinya, profil penulis maupun sinopsisnya. Nah, itu nanti bisa dilengkapi lagi karena untuk keperluan memang administrasinya seperti itu nggih untuk masuk ke perpusnasnya. Dan di halaman KD itu nanti juga dituliskan siapa nama penulisnya dan lain-lain. Tuh. Nah, mungkin catatannya itu dan untuk sejauh ini yang masuk itu sekitar 125 gitu. Di terakhir di buku Mukula masih belum saya update lagi. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu silakan yang sudah menyelesaikan maupun yang belum tinggal langsung kirim-kirim mawon mboten napa. Nah, untuk yang di bagian halaman depan nggih, ini disclaimer mawon di halaman depan ada pilihan opsi dewasa ataupun anak-anak. Jenengan memilihnya sebagai dewasa mawon nggih, karena kan jenengan sudah ber-KTP semua, jadi diisinya yang dewasa. Untuk yang anak-anak itu misalnya yang umurnya di bawah 17 tahun. Jadi biar rekapnya masuk semua. Khawatir saya nanti kemarin ada yang kelupaan, jadi ada yang nggak tersortir namanya, jadi nggak masuk di pantauan seperti itu. Enggak untuk Bu Indah yang recent bisa di ini dibuka apa nih? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Ini saya menanyakan apa tentang buku saya kemarin kan ada yang untuk SD kelas bawah ya Mbak Dinda. Kemudian di pantau naskah itu ada keterangan kurang halaman. Tetapi sebelum saya menuliskan tentunya saya sudah nyimak di pedoman penulisan itu bahwa untuk SD kelas bawah itu kelas 1, 2, 3 itu minimal 32 halaman gitu. Nah itu apakah memang naskah saya kebetulan ini Pak Amak saya kemarin nulis 5 gitu Mbak Dinda nggih. Saya tak tulis nggih. Ada Wah, dari 5. novel, nah, kemudian ada buku umum, semuanya tentang moderasi beragama ya. Ya. Kaitan saya karena fasilitator di ramah dan moderat. Jadi ada dalam bentuk novel untuk SMK yang sudah saya terapkan. Kemudian ada juga untuk buku umum dan juga ada untuk buku SD. Karena itu untuk anak saya lah. Yang di SD itu kemarin masih ada keterangan kurang halaman lah. Itu apakah memang benar-benar kurang? Jika kurang kan nanti saya tambahkan. Jika memang sudah sesuai berarti saya lanjutkan nulis yang baru lagi. Terima kasih Mbak Dina. Lanjut, kami Berarti 5 halaman yang sudah masuk ini, Mbak Indah. 5 buku Bapak. 5 buku. Oh, 5 buku ya. 5 judul ya. Ya, yang jelas Bojonegoro ya. J Pak Bojonegoro. Besok itu kayaknya ada lomba ya di Bojonegoro ya. Saya Jenjang kurang Bapak. tahu. Di Bojonegoro ada lomba. Siapa ini? Saya kok belum lihat yang nanggap ini. Saya. Pundi. Oh, belum kelihatan di saya. Bu siapa ini? Sudah. Bu Siti Yang Menawar, Pak. ngadi apa itu? Silo. Ngudi Susilo, Bapak. Kitab Ngudi Ngudi Susilo. Susilo ya. Iya, Ye. betul. Itu sampai jam berapa besok lombanya? Lombanya sampai siang. Sampai Oh, jam iya, iya. 2-an. Jam 2-an, ya. Gitu. Mudah-mudahan besok nutut, soalnya saya rencana besok siang ke Bojonegoro. Oh, Mudah-mudahan bisa iya. ketemu. Ya, Bu Iya. siapa ini? Munawaroh ya?
Nggih, leres Oh iya Bapak. iya. Iya iya, matur suwun informasinya ya. Nggih. Ayo Mbak Indah merapat besok. Lah saya nggak ada di waktu nomor. Ya Nggih, ya nggak apa-apa. salam mawon kangge Pak Amak nggih. Semoga sehat-sehat di bojonegoro. Mudah-mudahan amin amin Gege. Ayo yang Monggo lain Bu, siapa? monggo Bu nderek benjing. Nggih, Bu Siti. Nggih, nggih. Siapa lagi yang nulisannya Assalamualaikum. banyak selain Bu Indah 5? Bu Julid? Assalamualaikum, Pak Kabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Oke, di Probolinggo, Pak. Oh, Oke. Pak Asbi, ya ya. Pak Ini Asbi. kebetulan padam. Oh, siap siap. Nggih. Padam, Pak. Dari jam sekarang masih padam. Ini pakai data, pakai HP. Ya ya Sehingga ya. video Padahal tidak dengan Python ya sana ya. tidak on. Oke, masuk gending, gending. Oh, gending. Ya ya. Oke, lanjut. Nah, kalau Oke. Monggo lanjut, baik, Pak terima Asbi. kasih Pak Kabit. Oke. Terima kasih Pak Kabit, Pak Irsan yang telah memfasilitasi pertemuan kita malam ini. Ini luar biasa saya kira sampai saat ini 100 lebih ya, 108 ini partisipannya. Ini luar biasa. Saya ingin memberikan respon tadi kepada Pak Hirsan terkait dengan webinar ya, karya kita yang akan didesiminasikan di platform Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar ya, Merdeka Mengajar, PMM ya Pak Hirsan. Ini saya kira sangat bagus Pak. Memang tuntutan di bawah itu ketika kami turun, teman-teman itu minta ya sertifikat webinar yang sudah masuk di PMM, yang terregistrasi di PMM. Itu sangat bermanfaat bagi guru ketika mengisi SKP-nya, ya, kinerja guru. Maka itu memang yang dibutuhkan. Oleh karena itu ini harus terwujud sehingga nanti sebagai lanjut dari buku yang sudah terbit ini. Yang kedua saya kira ini memberikan ruang kepada teman-teman untuk presentasi gitu ya. Jadi jam terbang teman-teman inilah lebih luas lagi gitu. Diberi ruang untuk presentasi. Karena ini penting, kadang-kadang ketika kita tulisannya bagus tetapi kadang-kadang kemampuan oratifnya juga tidak bagus, presentasinya tidak bagus. Maka ini sebagai ruang belajar lah bagi teman untuk mempresentasikan karyanya. Di samping juga ini ya memberikan tadi ketika ada fenomena brain rot ya, ada penurunan kualitas intelektual dan mental kita ya, termasuk kita lah saya kira hari ini ya, ketika informasi yang ada di medsos itu sangat destruktif ya, ini sangat mengganggu sekali, sehingga alternatif solusi kita itu kita mengisi media sosial dengan konten-konten yang edukatif ya, yang mendidik sehingga mampu meningkatkan kualitas ya atau kapasitas intelektual dan mental anak bangsa Indonesia saya kira. Ini yang kedua, ini satu kebanggaan ya, karena saya kira terwujud jargon Pais Jatim Indonesia ya, karena dari target 79 ini ternyata 100 lebih. Insya Allah saya juga akan ini juga. Saya juga kemarin ngirim ke Mbak Dinda itu naskah saya untuk cek plagiasi, ternyata masih tingkat similitasnya sangat ini ya, ada sekitar 7% yang harus diturunkan. Ya, insya Allah nanti dalam 2 hari ini. Kemudian pertanyaan saya yang saya tulis itu sebenarnya buku yang relevan, yang memang terkait dengan buku besar kemarin, buku babon kita yaitu Pais Jatim Berkarakter. Karena di sana ada tulisannya saya yang tidak masuk, kemudian saya akan menjadi buku ya terkait dengan guru aktif mengajar, kemudian guru profesional, kemudian saya tambah ya, kemudian saya sesuaikan standarisasinya.
sehingga buku ini menjadi buku umum gitu ya. Kemudian pertanyaan saya, di buku ini kata pengantarnya bukan dari saya, tetapi tokoh misalnya doktor yang relevan kualifikasi pendidikannya dengan buku ini. Bisa tidak itu, sehingga nanti daya namanya ya endorsementnya terhadap buku ini juga bagus kan gitu ya untuk segmen pembaca. Itu bisa tidak kalau kata pengantarnya dari seorang tokoh gitu ya, seorang tokoh pendidikan itu. Yang kedua, eh, memang apa namanya, kita mudah-mudahan ini bisa membantu menaikkan indeks literasi kita dan kegiatan kita ini, karya kita ini. Karena kalau kita melihat skor PISA kita kemarin tahun 2022 itu yang dirilis tanggal 23 Desember kalau tidak salah 2003, ya, Indonesia menempati ranking ke-61 dari 81 negara. Mudah-mudahan ini bisa menaikkan indeks literasi kita. Makanya kalau Kabit itu jargon Pais Jatim untuk Indonesia, saya kira itu tidak berlebihan. Mudah-mudahan nanti, apalagi nanti webinar yang terregistrasi dengan PMM, ini sifatnya nasional, ini luar biasa lah. Makanya itu. Kemudian konten-konten positif itu untuk media sosial memang sangat penting. Saya membaca ya, atau melihat, menonton, ternyata ada anak umur 9 tahun sekarang menjadi profesor termuda dalam sejarah dunia saya kira. Dan itu orang Islam juga. Namanya Soborno Ishak Dari. Ya. Sebenarnya dia orang tuanya imigran Bangladesh, kemudian pindah ke Amerika. Ya, Bengali Amerika. Seorang anak kecil umur 9 tahun sudah menjadi profesor. Luar biasa. Ini kan bisa menjadi inspirasi juga bahwa memang kita harus harus betul-betul selektif dalam mengakses informasi yang media sosial saat ini, ya. Karena memang ketika berita itu apapun, apakah sampah yang masuk itu tidak bisa difilter karena aplikasi media itu tidak mampu memfilter secara otomatis berita-berita yang sifatnya sampah kan itu. Oleh karena itu saya kira ke depan ini harus menjadi komitmen kita bersama terkait dengan bagaimana karya kita ini tidak aman ya, tetap dinamis sehingga nanti bisa memberikan nilai tambah, nilai lebih kepada publik gitu ya ketika kita seminarkan. Saya kira itu Pak Kabid, Pak Hirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Habib ada yang bicara? Baik, Halo? luar biasa Pak Asbi. Terus dilanjutkan karyanya, bukunya. Mudah-mudahan menginspirasi ya untuk teman-teman yang ada di Probolinggo khususnya, dan juga indikator siap supervisi ya, aktif dan siap supervisi. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi. Dan yang disampaikan Pak Edsan tentang kita gandeng sama PMM ya, mudah-mudahan itu juga akan menaikkan grade kita. Dan yang jelas kita go nasional, paling tidak ini akan betul-betul bisa kita realisasikan. Dan nanti saya akan bangun komunikasi ya dengan teman-teman khususnya yang dari Aceh kemarin sudah, sama yang dari Papua. Nanti satu ketika kita hadirkan bersama dalam acara Pais Berkarakter. Saya rasa itu, mungkin Mbak Dinda ini sudah jam 9:30. Teman-teman besok harus ngajar, nanti kalau telat saya yang salah nanti. Ya. Sudah cukup Bapak dan Ibu? Pak Ehsan, mungkin ada closing Pak Ehsan? Ini, sebelum ditutup mungkin ada closing statement 2 menit sebelum ditutup Pak Amak maupun Pak Hersan. Kalau ada yang perlu disampaikan lagi. Baik, kalau saya sederhana saja, ayo tuntaskan ya, segera selesaikan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Fokus pada tujuan, jangan fokus pada hambatan atau
tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah nampak ya tanda-tanda dari Jawa Timur untuk Indonesia, yaitu melalui PAIS berkarakter. Terasa bisa dan ini kebanggaan dan membanggakan kita semua. Terima kasih. Pak Irsan, monggo. Baik, terima kasih. Ini sedikit catatan, Bapak Ibu, mungkin nanti Mbak Dinda akan minta tambahan persyaratannya karena kemarin sudah disampaikan oleh Perpusnas, ada tambahan persyaratan yaitu fotokopi KTP. Jadi fotokopi KTP itu harus ditambahkan. Yang kedua, seperti tadi Bu Indah, nanti Perpusnas itu akan banyak melihatnya dari kata pengantar penulis. Jadi kata pengantar penulis ini nanti mohon ke depannya atau yang mulai sekarang bisa di-submit atau di-replace Mbak Dinda. Kata pengantar penulis itu merupakan saripati dari buku itu. Sehingga tadi yang disampaikan Bu Indah, bisa diceritakan Bu Indah di sana bahwa buku ini buku cerita anak. Jadi sehingga kalau buku cerita anak itu nanti tidak mungkin diambil standar minimal halamannya 50 karena kalau kurang dari 50 itu ditolak sama Perpusnas. Nah, untuk itu kan tidak mungkin namanya anak-anak masih di SD bawah atau TK itu membaca berhalaman-halaman itu. Sehingga nanti di kata pengantarnya, Bu Indah tambahkan, Bapak Ibu yang lain, buku cerita anak atau buku cerita bergambar untuk anak. Sehingga nanti bagian dari ISBN Perpusnas nanti bisa mengakomodir itu supaya tidak bolak-balik. Kalau bolak-balik itu agak lama. Nah, memang Bapak Ibu dari Perpusnas kemarin itu sudah dapat kuota ISBN tambahan dari ISBN internasionalnya, tapi lagi-lagi cepat habis. Jadi Oktober kemarin itu ada tambahan, sejak Oktober sampai Desember itu ISBN kuotanya terbatas, satu. Yang kedua, aplikasi dari ISBN Perpusnasnya per 16 kemarin itu close dulu. Jadi kita tidak bisa mengajukan, tetapi semua dipersiapkan. Karena mereka akan beralih kepada aplikasi baru yang baru di-open nanti tanggal 2 Januari. Jadi tetap kita proses, Bapak Ibu. Nanti yang belum itu ya pas saat itu nanti di-uploadkan. Terus kemudian untuk persyaratan lainnya, mungkin Mbak Dinda dan Bapak Ibu, kalau kemarin itu pakai materai biasa itu boleh, tetapi saya lihat itu lebih mahal jatuhnya karena harus ada biaya kirim dan lain-lain dan waktunya lama. Barangkali nanti ke depan Bapak Ibu bisa belajar e-materai. Kalau e-materai itu nanti biaya kirimnya sudah terpangkas. Cukup dikirim lewat email atau alamat kirimnya. Jadi tidak perlu lagi ngeprint, tapi cukup e-materai. Nanti di sana Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya kirim fisiknya, tidak perlu ngeprint lagi, dan tidak perlu menunggu lama proses pengirimannya berhari-hari. Kalau pakai e-materai, Bapak Ibu langsung di file itu dan file itu langsung dikirim. Dan untuk tanda tangan e-materai itu tidak bersinggungan dengan tanda tangannya. Jadi e-materai dan tanda tangannya itu bersebelahan, tidak bersinggungan sama sekali. Itu sebagai catatannya. Dan insya Allah nanti Pak Ama, Pak Asbi, nanti kita akan pikirkan bagaimana nanti program buku kita bisa kita seminarkan di platform Merdeka Belajar, karena itu seminar tingkat nasional. Artinya kalau sudah di sana, mestinya Bapak-Bapak Ibu ini sudah penulis nasional tentunya, karena sudah
pernah jadi narasumber dan pernah dibedah bukunya di tingkat nasional. Yes, sementara dari saya itu, maka kita sambung di grup. Sugeng dalu, sugeng istirahat. Saya kembalikan ke Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hersan. Oke, jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti untuk yang 100 sekian orang, monggo nanti bisa dikirimkan syarat tambahannya, yakni kopi KTP, nggih. Dan juga nanti untuk yang belum-belum bisa diedit untuk kata pengantarnya, itu adalah saripati dari keseluruhan. Kan. Terus kemudian antara nama dan juga judulnya itu harus sama, nggih. Nanti khawatir saya ada kemarin yang antara judul dan ininya beda gitu. Antara yang di surat pernyataan dengan yang di ini kan ada yang beda. Nah, itu monggo nanti bisa dicek lagi. Kalau karena kalau nunggu dari tim yang ngecek nanti bisa 1, 2, 3 atau 1 minggu lebih. Nanti kelamaan khawatirnya nanti Bapak Ibu cross-checknya juga prosesnya lama juga. Dan nanti untuk ematrai bisa dipelajari nggih Bapak Ibu. Jadi lebih murah, lebih efisien, efektif nggih. Dari Jakarta juga tidak harus cross-check ke saya juga, tidak harus menginikan lagi. Dipastikannya pakai ematrai saja dan tanda tangannya tidak numpuk ya Bapak Ibu. Tidak di belakangnya ematrai maupun tidak di depannya. Jadi di sampingnya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa japri ke saya nih untuk konsultasi dan lain-lain. Mungkin itu karena sudah di jam 21.40 nih kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk berdiskusi, untuk mendengarkan RTL nih, untuk sama-sama RTL. Semoga nanti karyanya cepat selesai dan terus berkarya, jangan bosan-bosan untuk menulis ya. Semoga nanti karyanya terus eh, mengalir. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum diakhiri, mungkin kita bisa berfoto bersama. Silakan kameranya dibuka nih, Bapak Ibu. Kita foto bersama. Ayo, monggo, foto terbaik. Ini sepertinya sudah wajah-wajah lelah nih. Ngantuk. Kenapa mau bergadang? Kayaknya kalau Bapak Ibu jam segini masih on power. Kalau Bapak Ibu dibuka kameranya, mungkin ada 4 slide nih. Kita mulai dari slide yang pertama. Salam literasi, tangan membentuk huruf L nih. 1, 2, 3. Oke, ditahan. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Ditahan. Oke, slide yang ketiga. Oke, slide yang keempat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga ditunggu karya-karyanya cepat selesai. Oke. Semoga bisa menyusul. Selamat beristirahat. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ersan, wabarakatuh. terima kasih banyak Pak. Baik, Terima gitu kasih ya. banyak. Sama-sama. Oke. Kalau ada Oke. kegiatan berikutnya di rekom Pak, diikutkan lagi. Saya siap. Oke. Mohon izin live dulu, ya. Oke, terima kasih Pak Amak. Kalau ada waktu Oke, luang saya sama-sama. aturkan diri. Oke, siap-siap. Monggo, Pak Gus. Oke, terus oke. Oke, Tenun. bersun, pamit.